Dan pemirsa selengkapnya terkait jatuhnya meteorit sudah bergabung bersama kami Thomas Jamaludin, Kepala Lapan. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore. Pak, untuk batu yang ditemukan warga atau menimpa rumah warga di Lampung Tengah, apakah benar ini adalah batu meteor, Pak? Ya, dari video yang beredar, ciri-ciri bahwa batu tersebut itu batu meteorit, setidaknya terlihat ada bagian yang terbakar, dan walaupun gambarnya kurang jelas, tampaknya ada bagian juga yang seperti mengkilat seperti lapisan kaca. Itu juga biasanya jadi ciri dari meteorit, dan juga biasanya juga ada bagian yang terkelupas ya. Jadi karena pemanasan kemudian ada bagian yang memang meleleh, dan juga ada bagian yang terkelupas. Itu biasanya ciri-ciri meteorit, dan tampaknya yang dari gambar yang tersebar di media itu memang ada pada batu yang diterima atau jatuh di rumah warga di Lampung tersebut. Pak Thomas, pada saat benda langit jatuh di rumah warga seperti ini, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Apakah tidak mengapa ketika warga mungkin menyentuh benda-benda langit seperti ini karena mungkin ada unsur-unsur radioaktif atau mungkin logam-logam berbahaya yang terkandung di dalamnya, Pak Thomas? Ya, batuan meteoroid atau bakal meteor itu bisa saja pecahan dari asteroid. Itu banyak di ruang tata surya ya. Dan itu semuanya mengorbit matahari seperti halnya bumi dan planet-planet. Pada saat tertentu, itu orbitnya berpapasan dengan bumi sehingga kemudian memasuki atmosfer dan jatuh di permukaan bumi. Jadi, batu meteorit itu sama dengan batuan di bumi. Tidak ada unsur racun dan tidak ada unsur radioaktif. Jadi, tidak berbahaya. Baik, Pak Thomas, selain ada meteor yang menimpa rumah warga, ketika malam itu, Kamis malam itu, warga juga mendengar suara dentuman. Selain di Lampung Tengah juga terdengar di beberapa wilayah, ada di Tanggamus, di Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan wilayah lainnya. Apakah ini saling berhubungan, Pak? Kemungkinannya tidak berhubungan, kecuali memang itu pada lokasi yang hampir sama. Karena ini meteoritnya ukurannya kecil ya. Kecuali kalau ditemukan di tempat lain ada pecahan yang mungkin bisa diduga bahwa itu adalah asteroid yang ukurannya besar, kemudian pecah, yang bisa saja menimbulkan gelombang kejut. Tapi kalau ukurannya kecil seperti yang ditemukan warga itu kecil kemungkinan untuk menimbulkan gelombang kejut ya. Apalagi kabarnya kalau itu didengar dari banyak tempat. Kemungkinan dugaan saya suara itu tidak berkaitan dengan meteor, karena meteoritnya kecil ya. Oke, Pak Thomas, kita tahu sebelum yang di Lampung ini ada juga meteor yang jatuh di Medan beberapa waktu yang lalu, dan pemilik rumah menjual kepada pihak asing. Apakah memang ada hal-hal yang bernilai jual tinggi yang bisa ditawarkan kepada pihak lain, dan peraturan di Indonesia bagaimana sebenarnya ketika ada benda-benda asing yang jatuh? Apakah memang menjadi milik warga yang rumahnya dimasuki benda asing tersebut, Pak Thomas? Ya, kalau menurut Undang-Undang Keantariksaan, objek antariksa yang jatuh di wilayah Indonesia dan itu mempunyai nilai penelitian yang untuk bisa diteliti, itu memang wajib diserahkan kepada Lapan. Tetapi karena objek meteorit yang jatuh baik itu di Sumatera Utara maupun di Lampung dan mungkin di tempat-tempat yang lain, itu ukurannya kecil, itu tidak mempunyai nilai yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaludin, Kepala Lapan, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.